Modal apa yang diperlukan untuk ke Australia? Kalau Anda ingin ke Australia untuk bekerja ataupun sekolah ataupun menetap, modal apa saja yang diperlukan? Ada tiga hal besar: kemampuan berbahasa Inggris, dana yang cukup, dan keterampilan yang memadai. Tanpa itu, kecil peluangnya, dan menurut saya, malah salah-salah Anda bisa menjadi korban penipuan baik di Indonesia maupun di Australia. Halo, nama saya Sastra Wijaya dan sekarang ini saya tinggal di Melbourne, Australia. Dan sebagai kegiatan saya dalam beberapa bulan terakhir sebagai content creator, saya sering kali mendapatkan pertanyaan. Misalnya, saya berusia 25 tahun ataupun 35 tahun ataupun 43 tahun. Bisakah saya bekerja di Australia? Atau saya tidak lancar berbahasa Inggris. Bagaimana caranya bisa bekerja? Atau lagi, adakah sistem talangan gaji karena saya ingin ke sana? Juga tolong carikan pekerjaan untuk saya, karena saya sudah lama bermimpi untuk kerja di Australia. Saya tahu bahwa kita berasal dari berbagai kalangan dan masing-masing berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita sendiri. Namun, dalam waktu bersamaan, saya merasa bahwa sebenarnya banyak dari pertanyaan itu berasal dari mereka yang tidak akan bisa ke Australia. Dan karena tidak adanya berbagai modal tersebut, maka mereka kemudian rawan untuk jadi korban penipuan. Jadi apa saja yang diperlukan untuk dipunyai sebelum Anda bisa datang ke Australia secara legal? Pertama-tama, bahasa Inggris. Kalau kita pikirkan sebenarnya memang alasan ini, kemampuan berbahasa Inggris tampaknya sederhana. Tentu saja kalau Anda ingin datang ke sebuah negeri di mana bahasa Inggris merupakan bahasa dominan ataupun mayoritas di sini, Anda tentu harus menguasai bahasa di daerah tersebut. Sederhana, bukan? Tetapi menurut saya banyak yang kurang mengerti atau tidak mengerti, ataupun memang karena tidak bisa berbahasa Inggris, kemudian berusaha untuk mencari alasan lain agar bisa ke Australia. Memang sebenarnya juga Anda tidak perlulah terlalu bisa berbahasa Inggris dengan baik sekali, terlalu luar biasa, sempurna. Namun, itu tetap diperlukan paling tidak hal-hal mendasar yang bisa Anda gunakan untuk berkomunikasi maupun misalnya mengisi formulir, untuk membaca aturan-aturan di tempat umum, sehingga Anda bisa kemudian mengerti keadaan Anda sendiri di sini. Saya berikan contoh mengenai pentingnya kemampuan berbahasa Inggris itu dari sebuah pengalaman nyata yang saya terima baru-baru ini ketika seseorang mengirimkan foto mengenai bukti dari seseorang di Indonesia bahwa agennya sedang mengurusin visa turis baginya untuk bisa ke Australia. Dari dokumen tersebut, saya dengan segera bisa melihat berbagai kesalahan eja, kesalahan salah tulis dalam bahasa Inggris. Padahal hal tersebut dikatakan adalah dokumen resmi dari pemerintah Australia. Hal yang sebenarnya tidak mungkin terjadi, bahwa pemerintah Australia menulis salah dalam formulir resmi. Ketika saya tanya dengan orang tersebut, apakah Anda mengerti bahasa Inggris? Jawabannya jelas, saya tidak tahu, katanya. Itu juga yang membuat bahwa mereka yang mengajukan Work and Holiday Visa, visa yang paling sederhana dan menurut saya paling mudah didapatkan oleh warga Indonesia ya, yang berusia antara 18 sampai 30 tahun, adalah syarat kemampuan bahasa Inggris di bawah rata-rata, yaitu tes IELTS 4,5. Nah, nilai standar 4,5 itu dari standar 10, artinya adalah kemampuan bahasa Inggris Anda masih di bawah rata-rata. Tetapi saya bisa mengerti bahwa karena sebagian besar pemegang WHV ini kemudian nantinya akan bekerja di perkebunan ataupun di pertanian sebagai pemetik buah misalnya, maka kemampuan ataupun pengetahuan bahasa Inggris mereka yang minimal tersebut dirasakan sudah cukup untuk bisa digunakan di Australia. Nah, kalau Anda sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris, tidak mengerti, bayangkan betapa sulitnya hal yang Anda akan alami ketika masih di Indonesia untuk berhubungan dengan hal-hal administratif, misalnya mengisi formulir untuk visa, maupun ketika Anda tiba nantinya di Australia.
Jadi menurut saya kemampuan bahasa Inggris mutlak diperlukan. Tentu saja lebih bagus, lebih baik. Dan sekarang ini kalau Anda tidak punya kemampuan itu, ya udah tingkatkan lagi dengan cepat. Belajarlah bahasa Inggris, itu saja. Kedua adalah dana. Kalau Anda tidak punya dana sama sekali, menurut saya, jujur saja, tidak usah bermimpi untuk ke Australia. Australia adalah negara mahal. Untuk misalnya mengurus visa turis saja, pengurusan visa, pembelian tiket, dan tempat tinggal di Australia, misalnya selama 1 minggu, Anda harus punya uang sekurang-kurangnya 10 sampai 15 juta rupiah. Belum lagi ketika mengajukan visa, Anda harus menunjukkan penghasilan dan pekerjaan yang Anda punyai, sehingga petugas visa akan yakin bahwa Anda memang ke sana hendak untuk berlibur. Untuk WHV misalnya, selain berbagai syarat admin yang harus Anda penuhi, Anda juga diminta untuk memiliki dana sekurangnya 5.000 dolar Australia. Sekarang nilainya sekitar 52 juta rupiah. Dana itu diperlukan untuk Anda tinggal di awal-awal ketika tiba di Australia untuk biaya hidup sebelum Anda kemudian bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau Anda datang sebagai mahasiswa internasional, dana yang harus dipersiapkan lebih tinggi lagi. Sekarang ini mahasiswa internasional harus menunjukkan dana sekitar 30.000 dolar Australia atau lebih dari 300 juta rupiah. Itu masih di luar biaya untuk bayar uang kuliah dan juga pengurusan surat-surat termasuk misalnya tes kesehatan yang memerlukan uang beberapa juta rupiah lagi. Jadi dari daftar di atas, kalau Anda tidak memiliki modal awal, kemungkinan kecil proses Anda untuk bisa ke Australia akan berjalan dengan mulus. Apalagi kalau Anda bertanya soal dana talangan dulu sebelum dipotong gaji. Sistem seperti ini tidak ada di Australia, bahwa Anda datang terlebih dahulu, kemudian bekerja, sebelum kemudian gajinya dipotong atas biaya yang sudah dikeluarkan. Jadi kalau Anda tidak punya dana awal yang cukup dan ada yang menawarkan bagi Anda untuk ke Australia untuk bekerja dengan sistem talangan terlebih dahulu, maka menurut saya besar kemungkinan hal tersebut adalah usaha penipuan. Jadi malah Anda kemudian akan kehilangan dana untuk pengurusan awal dan kemungkinan kemudian tidak akan bisa datang ke Australia. Jadi sekali lagi menurut saya jujur saja kalau Anda tidak punya dana untuk mengurus kepergian ke Australia, tidak usah bermimpi datang ke sini. Jadi kalau Anda bisa berbahasa Inggris dan kemudian punya dana, hal ketiga yang akan membantu kalau Anda ingin ke Australia adalah keterampilan khusus. Semakin Anda memiliki keterampilan yang dibutuhkan Australia saat ini, semakin mudah untuk mendapatkan visa untuk tinggal permanen atau namanya PR. Tentu saja kalau Anda punya keterampilan umum yang bisa Anda miliki, seperti misalnya tadi, kemampuan bahasa Inggris, bisa menyetir mobil, keterampilan lain misalnya memasak, barista, membuat kopi, atau hal-hal teknis lainnya misalnya montir mobil, hal tersebut akan bisa berguna. Namun Anda harus mengetahui bahwa Australia menerima orang dari seluruh dunia. Sehingga ketika tiba Anda di sini, maka persaingan untuk mendapatkan satu pekerjaan tidak saja bersaing dengan orang di Australia saja, tetapi juga dengan mereka yang baru datang, yang mungkin memiliki keterampilan yang lebih bagus dari Anda. Setelah COVID selesai kemarin, tahun lalu, Australia menerima kedatangan lebih dari 500.000 orang. Sebagian besar mereka adalah mahasiswa internasional dan mereka itu adalah para pesaing Anda. Yang saya masukkan dengan keterampilan khusus adalah saat ini misalnya Australia membutuhkan misalnya guru sekolah, pekerja di bidang tambang, di bidang IT, tenaga di bidang kesehatan seperti perawat umum, maupun misalnya juga perawat lansia, juga pengasuh atau guru untuk pendidikan usia dini atau PAUD. Jadi hal-hal seperti ini bisa menjadi pertimbangan ketika Anda berada di Indonesia, jenis pendidikan ataupun keterampilan apa saja yang perlu Anda miliki atau kuasai ketika di satu hari nanti Anda ingin ke Australia. Menurut saya, Australia sudah lama menjadi salah satu negara tujuan utama bagi mereka yang ingin menetap dari negara lain.
Jadi persaingannya memang semakin ketat. Dan karena itu, semakin unik keterampilan yang Anda miliki, semakin mudah untuk mendapatkan visa untuk ke sini. Jadi itu saja informasi yang bisa saya sampaikan sekarang ini. Modal yang Anda harus miliki untuk bisa ke Australia. Bahasa Inggris, dana yang cukup, dan keterampilan khusus yang semakin unik akan semakin baik. Itu saja dari saya, Sastra Wijaya. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Dan juga like dan berikan komentar atas topik yang saya sampaikan ini. Ataupun juga pertanyaan. Kalau Anda memiliki pertanyaan, akan saya usahakan untuk menjawab sebisanya. Sampai jumpa lagi.